Oke, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemanfaatan menu di dalam jurnal.id yang berhubungan dengan daftar kontak ya. Jadi daftar kontak ini adalah jenis master file di mana kita memasukkan data customer gitu, yang kemudian data customer itu akan disimpan di database dan secara periodik daftar customer itu akan diupdate di dalam sistem. Jadi perubahan pada daftar customer tersebut itu akan mempengaruhi seluruh informasi yang akan diinput ke dalam sistem, misalkan untuk mencatat voucher atau mencatat transaksi. Di dalam daftar kontak tersebut terdapat informasi seperti nama panggilan, alamat, email, NPWP, dan saldo ya. Khususnya total transaksi terkait dengan penjualan. Karena ini kan data customer ya, seperti piutang atau hutang yang belum dibayar, mana akan menampilkan total semua transaksi yang belum dibayar oleh pelanggan atau belum Anda bayar kepada supplier. Begitu juga dengan piutang hutang yang jatuh tempo, di mana di dalam jurnal ID kita bisa menampilkan total semua transaksi yang harus dibayar oleh pelanggan atau harus Anda bayar kepada supplier karena sudah masuk ke tanggal jatuh tempo pembayaran. Begitu juga bisa memunculkan kredit atau debit memo, di mana total saldo kredit memo yang dimiliki oleh pelanggan atau debit memo yang dimiliki oleh supplier. Bagaimana membuat kontak baru ini? Anda bisa buka soalnya yang ada di jurnal ID. Di situ ada info kontak yang harus kita masukkan, yaitu info kontak dari Philips Store, mulai dari informasi umum, profilnya, sampai kemudian akun dan pemetaan akunnya. Mari kita lihat informasi yang terkait dengan kontak itu sebetulnya dapat diinput di mana? Dapat diinput di sini nih, di menu vertikal yang ada di sebelah kiri. Di menu itu ada button kontak ya. Anda bisa klik di button kontak, Anda akan lihat informasi yang harus dimasukkan atau informasi yang ada di dalam kontak. Untuk memulainya kita bisa klik kontak baru yang ada di pojok kanan. Nah, kita bisa mulai klik kontak baru. Kita akan diperlihatkan tampilan informasi yang dimasukkan di dalam kontak baru. Ini ya, kalau informasi nama panggilan, info kontak secara umum, serta tipe kontak, serta grup kontak. Untuk mempercepatnya kita bisa copy paste dari soal, dimasukkan, Philips Store, terus kemudian juga pelanggannya, tipe kontaknya itu adalah supplier di sini. Di sini dalam soal pelanggan dan supplier, kita centang pelanggan dan supplier. Karena ini isiannya bisa lebih dari satu. Terus kemudian grup kontaknya kita bisa masukkan juga ya informasi terkait dengan grup kontaknya. Tapi kalau seandainya kita nggak membuat grup, kita nggak masukkan juga nggak apa-apa. Jadi pada prinsipnya itu informasi umumnya di soal dikatakan nama kontaknya adalah Tuan Philips. Nama kontaknya Tuan Philips. Kita masukkan. Terus kemudian handphonenya juga sudah disediakan. Yang ekornya dua-dua ini. Terus kemudian emailnya juga kita bisa masukkan. Email dari Tuan Philips. Yang lainnya tidak perlu diinput ya, karena kita tidak tahu informasinya. Nama perusahaannya. Dan juga kita bisa masukkan telepon perusahaannya. NPWP-nya begitu juga. Kita bisa masukkan. Terus kemudian alat pembayarannya. Alamat pembayaran, Mas. Yaitu di Jalan Jenderal Sudirman nomor 100. Akun bank itu dapat diidentifikasi dengan kita mengklik tanda panah di bawah ya. Tanda panah ke bawah.
Nanti akan dilihat detailnya, kita diberi option banknya namanya apa, BCA kita masukkan, terus kemudian nomor rekeningnya juga kita masukkan. Nama banknya bisa kita masukkan, BCA. Mau ada option BCA corporate atau personal, kita anggap saja ini banknya pakai data BCA personal ya. Terus kemudian pemetaan akun juga begitu, kita bisa klik tanda panah di sini. Detailnya akan muncul kalau di soal diminta akun piutangnya nanti akan masuk ke akun piutang usaha. Akun piutang usaha. Terus kemudian kalau akun hutangnya masuk ke akun hutang usaha. Bisa dipilih akun hutang usaha dan akun piutang usaha. Terus kemudian maksimal piutangnya 100 juta. Kalau kita klik diaktifkan piutang maksimalnya, kita bisa memasukkan option 100 juta. Begitu juga dengan informasi syarat pembayaran. Syarat pembayaran utamanya itu net 30. Kita tampilkan dengan memilih option drop down menu di sini. Terus kemudian kita pilih net 30. Kalau sudah kita klik tambah. Kita akan lihat secara umum customer Philips Store itu akan ditambahkan dengan informasi yang sudah kita masukkan tadi. Kita juga bisa melakukan proses perubahan dengan ubah profile, terus nanti kemudian dipilih option simpan ya setelah ada perubahan. Jadi kalau kita ingin merubah customer. Nah, selanjutnya kita akan mencoba memasukkan kontak tapi dengan metode atau cara yang berbeda, yaitu dengan mengimpor list kontak yang sudah ada. Sama dengan tadi, kita pilih option kontak menu di vertikal menu. Di bagian bawah kredit memo, itu ada dua opsi, yaitu impor dan ekspor. Kita pilih impor dan pilih data pelanggan. Karena kita mau mengimpor data pelanggan yang sudah disediakan dalam format Excel. Nah, sebetulnya pada prinsipnya data itu dibentuk atau disusun dengan menggunakan CSV format file yang secara umum kita bisa jumpai dibuka dengan Excel. Kalau kita ingin menginput data dengan menggunakan format cell atau format CSV dalam Excel yang sering kita jumpai, kita bisa klik download CSV template. Di situ kita bisa melakukan inputting manual dengan copy paste ya pada format template yang sudah disediakan oleh ini ya journal.id. Ada beberapa opsi yang Anda bisa cermati di sini, tanda bintang, tanda koma, dan lain sebagainya. Tapi di dalam percobaan hari ini kita akan coba melakukan proses import dengan data yang sudah diinput dengan menggunakan format CSV atau format.csv yang sudah disediakan oleh journal.id. Caranya adalah di option yang ketiga, kita bisa klik upload CSV template. Di situ maksimum data yang atau berkas yang bisa diupload adalah 10 MB. Anda pilih, terus kemudian cari lokasi di mana data tadi berada. Nah, kalau kita lihat ada di data yang sudah disediakan ya. Data sudah disediakan, saya akan coba bantu cari, yaitu ada di pertemuan kuliah, di PraQ yang pertemuan ke 10. Nah, ini kontaknya. Kita bisa klik kontak list tadi, terus kemudian di OK. Dia akan muncul di bar ini, pilih atau taruh berkas file, 2 kontak XLSX ya. Kita klik lanjut.
karena datanya sudah diupload, proses upload mulai terjadi. Di situ disebutkan bahwa terdapat 6 data baru. Kalau kita mau lihat detail, kita lihat detail. Terus kemudian kalau dirasa sudah oke, kita balik ya ke data tadi dengan mengklik import. Jadi data baru 6 kontak tadi akan kita import. Import, kita tunggu beberapa saat, ada notifikasi import kontak sukses. Ya, 6 data sukses, 0 data error. Kita klik finish atau kita klik import data berikutnya. Ini adalah data yang sudah kita import tadi. Terus kemudian kalau kemudian kita pilih import option yang tadi, finish, itu data sudah dimasukkan ya. Jadi ada 6 data tadi ya, yang sudah diimpor. Selain data Philips Store, itu ada Jessica Fashion, Vendis Fashion, dan juga Diana Fashion. Kalau kita lihat, data Excel-nya adalah berikut ini ya. Customer 1, customer 2, customer 3, dan seterusnya. Kita lihat bahwa data yang masuk itu ada 3 customer begitu. Yang Philips Store yang pertama kali kita input secara manual tadi, untuk pelanggan, serta 3 data baru untuk supplier. Jadi kontak tadi berisi data pelanggan dan data supplier. Sehingga kita sudah masuk atau melihat ada 6 data di input ya, di luar data Philips Store yang kita input secara manual tadi. Kita juga bisa lihat di Philips Store, tadi optionnya kan kita pilih, dia sebagai pelanggan sekaligus supplier. Anda bisa lihat di sini Philips Store, ketika kita klik pelanggan, dia muncul. Begitu juga kalau kita klik supplier, dia akan muncul. Oke, selanjutnya kita ingin merubah data kontak yang sudah kita input. Di soal, Anda bisa lihat di Vendis Fashion, itu ya, data yang ada di pelanggan, itu Vendis Fashion, akan diperlakukan perubahan terkait dengan alamat pembayaran yang awalnya ada di Pondok Aren, ya. Terus kemudian dirubah ke Jalan Hadiah nomor 12, dan juga terkait dengan toko Pak Ali ya. Toko Pak Ali itu data yang ada di supplier data. Prosedurnya bagaimana? Prosedurnya simpel saja. Kita pilih Vendis Fashion, diklik Vendis Fashion. Nanti profil Vendis Fashion akan terlihat. Dan kemudian kita klik button ubah profile. Anda klik button ubah profile. Terus kemudian kita lakukan konfigurasi, yaitu di alamat pembayaran, kita rubah menjadi Jalan Hadiah nomor 12. Anda bisa cari alamat pembayarannya, itu yang awalnya di Pondok Aren nomor 20, kita paste di situ, dan kemudian kita simpan. Nah, ini data sudah berubah ya, khususnya ada di alamat pembayaran Jalan Hadiah nomor 12. Begitu juga kalau ini terjadi pada data yang ada di supplier. Di supplier tadi disebutkan yang akan dirubah adalah toko Ali. Limit piutangnya dirubah menjadi 5 juta dan net pembayarannya 60. Jadi kita bisa klik toko Ali, terlihat profilnya, kita klik ubah profile. Terus kemudian karena informasi limit piutang itu sebesar 5 juta, kita perlu melakukan konfigurasi dengan melihat informasi limit sebesar 5 juta tadi. Jadi kalau dibilang dia ada besaran nilai, value, kalau tadi dikatakan piutangnya 5 juta, di toko Pak Ali ini, itu kita juga bisa lakukan perhitungan ya, dengan mengidentifikasi limit piutang dari Pak Ali.
Nah, di sini di bagian pemetakan akun itu kita bisa lihat ada hutang ya, hutang maksimal. Tadi kalau disebutkan hutang maksimalnya adalah 5 juta ya. Kita bisa masukkan. Kalau dia muncul piutang maksimal berarti posisinya adalah sebagai pelanggan atau customer. Jadi karena ini supplier dia hutang maksimalnya 5 juta. Kita abaikan soalnya, kita simpan saja sehingga konfigurasi ataupun perbaikan tadi berhasil. Ini ada notifikasi berhasil memperbarui kontak.